KTA asetku ini sedang diverifikasi. Ternyata tanda-tanda kelolosannya adalah ketika saya tunggu beberapa saat kemudian tiba-tiba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Pribadi Boin. Di video kali ini kembali saya membahas tentang seputar aplikasi dari Akulaku. Di siang tadi saya mencoba untuk mengajukan pinjaman di KTA Asetku. Lalu dari pengajuan tersebut lolos atau tidaknya, sebelum ke pembahasannya, yang baru mengunjungi channel ini, bantu channel ini lagi berkembang dengan cara mensubscribe, bunyikan juga notifikasinya agar setiap saya upload video terbaru teman-teman akan mendapat pemberitahuannya. Oke, lanjut saja ke reviewnya. Jadi tadi siang saya melakukan coba untuk menggunakan lagi KTA Asetku ini. Dari beberapa bulan yang lalu atau sebelumnya saya tidak bisa lagi menggunakan KTA Asetku ini karena mungkin bulan-bulan kemarin sistemnya juga tidak terlalu bagus dan tentunya masih banyak pengguna-pengguna yang gagal bayar ataupun belum melunasi pembayaran KTA. Nah, di bulan ini kebetulan saya tidak mempunyai tagihan, hanya ada satu tagihan, dan tadi saya coba mengajukan nominal 1,5 dan tenor pinjaman selama 15 hari. Nah, di sini tinggal masukkan saja ajuannya dan tinggal menunggu verifikasi SMS. Jadi kita lanjutkan. Setelah dapat kode OTP ini, lalu saya tunggu beberapa saat kemudian dan dicek di dashboard seperti ini masih dalam verifikasi. Nah, setelah itu ternyata tidak lama kemudian, mungkin tadinya saya berpikir ini telepon dari pengguna atau dari teman saya gitu, tapi setelah beberapa saat kemudian, karena ini baru lagi saya mengajukan, tiba-tiba ada telepon masuk. Jadi di akhir ini saya cek, ternyata pas saya mau cek ke itu ada telepon masuk seperti ini. Nah, dikiranya ini dari rekan saya, ternyata itu verifikasi telepon yang dari pihak Akulaku. Nah, ketika saya menjawab nomor telepon, ternyata di situ hanya pemberitahuan bahwa Anda sedang mengajukan KTA Asetku dan jaga pembayarannya ataupun riwayat pembayarannya dan bayar tepat waktu, tanpa kita berbicara langsung sama orang. Itu hanya telepon otomatis istilahnya. Nah, setelah itu saya cek lagi di aplikasinya, ternyata pengajuan KTA tersebut lolos. Dan di sini mungkin teman-teman ada yang mengalami seperti itu. Jadi sekarang ketika mengajukan KTA itu ada telepon dulu atau verifikasi telepon dari pihak Akulaku, karena di pembahasan yang lain atau sebelumnya tidak seperti ini. Bahkan di komentar-komentar video yang sebelumnya kebanyakan harus menunggu sampai 3 hari, bahkan sampai 1 minggu pun belum ada kabar lolos atau tidaknya. Nah, setelah itu saya cek seperti ini. Jadi saya mempunyai hanya satu tagihan, yaitu di tagihan aku cicil sebesar 161, dan inilah dia tagihan KTA Asetku ini di tanggal ajuan 9 Juni ini, dan pembayarannya di 24 Juni. Jadi tadi baru siang tadi ternyata KTA Asetku di akun ini bisa digunakan gitu. Sekian lama sudah saya tidak gunakan. Dan inilah dia detailnya. Di sini suku bunganya 45, biaya persetujuan cepatnya 135, dan jumlah yang diterima 1,5 juta, hingga total tagihannya di tanggal 24 Juni nanti 1695. Seperti teman-teman yang ketahui, mungkin sampai saat ini banyak yang belum bisa lolos ataupun yang bahkan gagal dalam mengajukan KTA ini.
karena sistemnya otomatis, jadi kita tidak bisa memaksakan segala sesuatunya itu tergantung dari riwayat pembayaran. Jadi kalau riwayat pembayarannya tetap bagus, mungkin kalaupun tidak bisa, itu hanya butuh waktu saja untuk mengajukan di hari yang lain. Karena di situasi masih seperti ini, mungkin begitu banyak yang mengajukan, dan juga sirkulasi keuangan dari KTA Asetku ini masih dalam revisi atau masih dalam pemulihan. Karena untuk pengajuannya tersebut mungkin tidak bisa instan, bahkan butuh waktu yang lama jika ingin mengajukan lagi. Nah, terbukti untuk saat ini, untuk hari ini bisa lolos, walaupun mungkin bisa dibilang sedikit untung-untungan, karena mungkin tidak semua juga bisa lolos seperti ini. Asalkan kita masih punya riwayat pembayaran yang bagus di akun kita tersebut, kemungkinan besarnya pasti akan lolos gitu. Jadi inti dari semua ini ada di riwayat pembayaran akun masing-masing. Dan sebagai tambahan informasinya, karena tadi terjadi seperti itu, jadi sekarang ketika kita mengajukan KTA Asetku ini, ada notifikasi atau pemberitahuan lagi via telepon atau via telepon otomatis untuk memberikan verifikasi atau memberitahukan bahwa kita sedang dalam pengajuan KTA Asetku. Dan dalam pengajuan ini yang saya review tadi adalah ketika pengajuannya dalam tidak ada tunggakan atau tidak ada buy atau gagal bayar, dan dalam akun yang masih aktif atau akun yang masih terjaga pembayarannya. Jadi kemarin-kemarin atau di awal-awal bulan kemarin sulit, bahkan tidak bisa, karena mungkin ya yang sudah dijelaskan tadi sebelumnya, mungkin dalam situasi pemulihan atau dalam masih situasi seperti ini, masih dalam keadaan tidak normal, berhubung masih dalam keadaan pandemi, jadi verifikasinya pun mungkin akan seperti ini, kadang lancar, kadang tidak, bahkan kadang error gitu. Jadi itulah dia teman-teman, review kali ini tentang aplikasi Aku Laku di KTA Asetku ini. Dan pesan saya tetap gunakan aplikasi sebijak mungkin dan tentunya bertanggung jawab, karena segala sesuatu pasti ada resikonya, apalagi tentang aplikasi pinjaman online. Oke teman-teman, sekian dulu, terima kasih yang sudah menyaksikan. Jumpa lagi di video-video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.